وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang anjuran mengucapkan zikir ketika bangun dari tidur di malam hari, dan itu berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi mengatakan, barang siapa yang terbangun atau bangun di malam hari, maksudnya tentu yaitu ketika kita bangun menjelang subuh, maka lalu dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para siapa yang mengucapkan zikir ini lalu dia tutup dengan kalimat Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, maka Nabi mengatakan semua permintaannya dikabulkan Allah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Lalu kemudian ketika dia salat di subuh itu, maka Allah akan menjamin salatnya diterima oleh Allah. Baik, itu hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu tadi zikir ketika bangun di tengah malam atau menjelang subuh. Namun kalau doanya itu juga ada hadis riwayat Bukhari, itu disunnahkan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga bahagian bacaan yang sunnah. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu anjuran untuk melakukan salat malam, at-targhib fi qiyamil lail. Kita akan lihat hadis-hadis Nabi tentang anjuran untuk melakukan salat malam. Kita lihat hadis yang pertama, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama. Jadi kata Rasulullah, ketika kita tidur, syaitan mengikat di tengkuk kita. Artinya seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, ketika tidur, ketahuilah syaitan akan mengikat atau membuat ikatan di tengkuknya. Jadi di bahagian kepala diikat oleh syaitan salasa uqad, 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdah, dan ketika dia mengikat satu ikatan, dia berkata, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidurlah. Nah, ini Nabi ingin mengatakan lebih dahulu tentang tipu daya syaitan agar kita tidak mampu menemui Allah di tengah malam, adalah dengan cara mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan. Tentu yang dimaksud di sini adalah
ikatan yang hanya bisa dilihat dan diraba oleh syaitan. Dan bagi kita, tentu yang kita nampak, yang kita rasakan adalah dampaknya, dampak ikatan itu. Syaitan berusaha semampu mungkin agar kita tidak mempunyai banyak pahala. Karena salah satu penyebab Allah memasukkan kita ke surga yaitu ketika pahala kita banyak. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang berat sekali timbangannya di akhirat, maka dia akan diberikan oleh Allah surga yang dia ridha. Maka syaitan berusaha semampu mungkin jangan sampai umat Muhammad ini hidup dalam pahala. Dan salah satu waktu yang terbaik untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah adalah di waktu malam. Allah yang rekomendasikan untuk bangun di tengah malam. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah, qumil laila, bangunlah di tengah malam, walaupun cuma sebentar. Qumil laila illa qalila, walaupun cuma sebentar bangunlah, kata Allah. Kalau engkau tidak sanggup sebentar, ya maksudnya bangunlah setengah jam, bangunlah jumpai Allah. Kalau tidak sanggup, kata Allah, nisfahu, setengah dari sedikit. Ya, baru sudah potong 15 menit bersama Allah tidak mengapa, kata Allah. Bangunlah setengah dari sedikit. Tidak mampu juga, awinqus minhu qalila, kurangi lagi setengah dari setengah. 5 menit pun jadi. Jadi saking pentingnya bangun di tengah malam, Allah yang menyibukkan dirinya membangun-bangunkan kita. Hamba santai saja, hamba yang diciptakannya santai saja. Allah membangunkan, kata Allah, bangunlah. Engkau kutunggu setengah jam bersamaku. Allah mengabulkan semua doa. Ini golongan orang-orang yang bangun malam ini, itu golongan VVIP. Jadi betul-betul golongan tamu Allah yang dimuliakan di tengah malam. Jadi dalam satu kampung itu kadang-kadang cuma ada 2 orang, 3 orang yang bercahaya di tengah malam. Maka semua permintaannya diterima oleh Allah, dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Semua kesulitan hidupnya diselesaikan oleh Allah. Iaitu orang-orang yang menjumpai Allah di tengah malam. Karena dia orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Ini sama seperti kita ketika menjumpai atau berhadapan dengan tamu yang mulia, kita akan memberikan waktu khusus. Lalu kita akan mengatakan kepada yang orang-orang lain, tolong tunggu dulu, ini ada tamu kita. Begitulah umpamanya orang yang datang kepada Allah di tengah malam. Jadi Allah minta, kalau enggak bisa bangun sekitaran setengah jam, bangunlah sekitar 15 menit. Tidak bisa juga, bangunlah sekitar 5 menit, 7 menit, bangunlah, kata Allah. Jadi itu membuat seharusnya kita berfikir, kok Allah pula yang sudah mengharap-harap hamba. Seharusnya kan kita yang mengharap-harap Allah. Ini kasih sayang Allah kepada hamba. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, karena ini amalan yang paling besar pahalanya, termasuk salah satu amalan yang paling disukai Allah, iaitu bangun di tengah malam. Maka syaitan melancarkan serangan. Salah satu cara menyerangnya adalah kita dibuat tertidur dengan 3 ikatan yang dibuat oleh syaitan. Jadi bukan sembarangan, saking seriusnya syaitan mencegat kita, 3 ikatan dibuat oleh syaitan. Ya, salasa uqad. Jadi ikatan ini adalah ikatan yang membuat orang tidak bisa bangun. Lalu kemudian setiap kali satu ikatan, kata Rasulullah, syaitan berkata, alaika lailun tawil farqud.
malammu masih panjang, tidurlah. Nah, kadang-kadang kan kita terbangun jam 1, ada yang sudah ke kamar mandi, kencing, lalu kemudian tertidur lagi, tidak berusaha berwudu, kita rebahkan lagi, tertidur lagi. Lalu kemudian diikat lagi oleh syaitan. Syaitan berkata, malam masih panjang, tidurlah. Memang kadang-kadang enggak terdengar suara itu di telinga, karena kalau terdengar kita malah enggak bisa tidur lagi. Misal terdengar suara itu di tengah malam, tidurlah, malam masih panjang. Ini berdoa dah belum. Itu kita bisa lari betul itu. Tiba-tiba terdengar suara di telinga begitu. Itu bodoh syaitan kalau begitu. Syaitan pintar itu enggak begitu. Dia yuwaswis, di dalam hati berbisik. Dia membisik-bisikkan di dalam telinga. Dia nina bobokan kita. Masih panjang, tenang saja. Nanti bangun jam 3 okey. Begitu syaitan. Dan kalimat itu selalu terngiang-ngiang. Kita lihat jam, baru jam 1. Nanti sajalah. Bangun jam 3, kita hanya membuka mata, lalu kita terdengar lagi kalimat di dalam hati, masih panjang, nanti sekitaran jam-jam 4 lah bangun. Tidur lagi. 4:30 terbangun, jam waker berbunyi, tertidur lagi. Begitu azan subuh, terperanjat. Ada yang tidur lagi. Nah, ini memang sudah temannya syaitan memang. Tapi yang bangun subuh saja tanpa salat malam, itu pun sudah merugi. Itu pun sudah merugi. Jadi Allah beri waktu panjang untuk bertemu Allah. Paling kurang sebelum masuk jam waktu subuh, sebelum azan subuh, 5 menit lagi mau azan subuh, itu masih ada waktu untuk melakukan salat malam. Nah, jadi qiyamul lail ini itu disebut qiyamul lail. Semua kegiatan ibadah di tengah malam itu disebut qiyamul lail. Sampai bacaan Quran yang kita baca itu disebut qiyamul lail. Namun di antara qiyamul lail yang paling dianjurkan adalah tahajud. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara malam bertahajudlah kata Allah, karena itu menjadi amalan nafilah untukmu, amalan sunnah untukmu. Nanti apa yang kita dapatkan orang-orang yang istiqamah bangun di malam hari, Bapak Ibu? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti ketika sudah perpindahan dimensi dunia menjadi akhirat, maka Allah akan bangkitkan engkau dalam keadaan diberikan maqam, derajat, tempat yang tinggi, mahmuda, lagi terpuji. Jadi orang yang tahajud ini, orang yang istiqamah tahajud, janji Allah ketika dibangkitkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat yang tinggi, ditempatkan di tempat yang tinggi. Ini salah satu janji Allah. Kalau sudah janji, itu tidak mungkin mengingkari. Pantang Allah mengingkari. Maka sungguh beruntunglah mereka yang bisa menghidupkan malamnya. Nah, untuk bisa melakukan itu, sebelum tidur itu lakukan sunnah-sunnah Nabi. Kita sudah bacakan beberapa hadis tentang bagaimana supaya Allah meringankan kita untuk bangun malam. Sebelum tidur berwuduklah lebih dahulu. Lalu kemudian bacalah ayat-ayat yang disuruh oleh Allah untuk baca, disuruh oleh Nabi untuk baca. Bacalah ayat kursi 3 qul, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau bisa, kalau perlu, setelah salat Isya biasakanlah baca surat Al-Muluk. Lalu kemudian ketika menjelang tidur, bacalah zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi. Kan kita sudah bacakan hadis yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 34 kali. Lengkap 100. Diampunkan semua dosa-dosanya, dan itu zikir sebelum tidur. Lalu kemudian bacalah doa. Bacalah doa apa-apa yang disuruh oleh Nabi. Sekurang-kurangnya bacalah bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya.
dalam hadis Bukhari, amutu wa ahya, ya, atau doa yang telah kita bagikan fotokopinya, tempel di samping tempat tidur kita, bacalah. Nah, lalu kemudian mintalah kepada Allah, ya Allah bangunkan aku di tengah malam. Ada sebahagian ulama yang saya pernah baca, itu menyunnahkan, tapi ini amalan pribadi para ulama, saya belum temukan hadisnya. Mereka mengatakan bahawa bacalah akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, itu akan jadi jam waker. Dan saya dapatkan itu, saya lupa kitab apa yang saya baca, itu bisa jadi jam waker orang-orang yang membaca akhir surat Al-Kahfi sebelum tidurnya. Nah, itu semua adalah usaha untuk bisa bangun di tengah malam. Tinggal berjuang untuk bisa menegakkan niat kita itu. Maka Nabi sambung. Jadi setelah syaitan ikat 3 kali ikatan, lalu dia membisik-bisikkan tidurlah malam masih panjang. Lalu Nabi mengatakan fa inistaiqadha. Nah, cara melepaskan ikatan itu ketika seseorang telah bangun di tengah malam, fa zakarallaha ta'ala, lalu kemudian dia segera berzikir kepada Allah. Nah, jadi cara lepaskan ikatan, kata Nabi, ketika bangun segera zikir kepada Allah, in hallat uqdah, maka lepaslah ikatan pertama. Zikirnya ya seperti yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu, itu subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lalu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Bacalah itu, terlepaslah satu ikatan, kata Rasulullah. Atau baca alhamdulillahillazi ahyana tadi, terlepaslah satu ikatan. Lalu kemudian fa in shalla in hallat kullaha. Lalu kemudian ketika dia mulai untuk bertakbiratul ihram, jadi dia paksakan diri. Jadi setelah berzikir dia berwudu, lalu dia mulai salat. Nah, ketika takbiratul ihram itu dia baca, maka in hallat kullaha, lepaslah semua ikatan itu. Lepaslah ikatan itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, yaitu yang pertama berzikir, lepas satu ikatan. Kemudian yang kedua berwudu, lepas satu ikatan. Kemudian yang ketiga, ketika dia mulai salat, lepaslah semua ikatan. Jadi ketika takbiratul ihram terlepas. Makanya ada satu keanehan. Tadi waktu mau bangun itu terasanya berat sekali, tapi ketika sudah mulai berwudu itu terasa sudah mulai lepas. Begitu takbiratul ihram, tiba-tiba hilang mengantuk sama sekali. Seakan-akan kita tidak butuh lagi pada mengantuk itu. Tadi seakan-akan kita tidak bisa bangkit dari rasa mengantuk. Begitu takbiratul ihram, lepas semuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Allah beri 2 kekuatan bagi orang yang melakukan ini, yaitu yang pertama, fa asbaha nasyitan, dia berubah menjadi orang yang nasyid. Di subuh itu dia akan menjadi orang yang rajin, orang yang sering bangun malam. Nanti ketika subuhnya dia akan merasakan semangat bekerja. Jadi enggak ada loyo-loyo, itu enggak ada. Tiba-tiba Allah berikan semangat untuk melakukan amalan-amalan di pagi hari atau termasuk waktu masuk kerja. Ini akibat apa? Efek daripada bangun di tengah malam. Lalu kemudian yang kedua, Allah katakan diberikan tayyibun nafsi. Tadi diberikan semangat. Jadi subuh tu orang-orang yang pulang salat subuh, coba lihat kita ini tadi kan ada yang datang dalam keadaan kadang-kadang masih menahan rasa ngantuk. Begitu takbir hilang dan selesai solat, begitu pulang itu segar sekali rasanya.
seperti nggak ada beban. Padahal tadi malam kalau kita pikir tidur mungkin cuma 3 jam, tidur mungkin jam 11, bangun jam 3, salat tahajud sekitar setengah jam, tidur lagi sebentar, ya, itu mungkin sekitar 4 jam. Sedangkan dokter ahli medis mengatakan tidur yang baik itu untuk mencukupi badan itu berapa jam? 7 dan 8 jam kan Pak? Tapi Masya Allah, apakah Nabi tidur sampai 7 sampai 8 jam? Tidak. Banyak orang hari ini yang bangun salat tahajud itu tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi karena mereka menegakkan permintaan Allah untuk melakukan pertemuan dengan Allah di tengah malam, Allah memberikan 2 kelebihan padanya. Yang pertama adalah semangat, ya. Makanya ini kunci untuk bisa semangat salat tahajud. Maka pulang salat subuh setelah ini, enggak ada yang merasa mengantuk lagi sampai ke rumah tiba-tiba dia katakan ke isteri, "Ni abang sambung tidur ya. Tadi malam enggak cukup, capek kali tahajud." Enggak ada. Santai saja. Malah ada yang hari ini habis ini pulang, itu enggak pulang langsung ke rumah. Itu duduk di kedai kopi. Dia makan belukat-belukat selai itu, belukat-belukat selai itu dia makan sampai jam 8. Ada yang duduk sampai jam 10 enggak ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena dia menegakkan permintaan Allah. Maka satu kegiatan kalau mau dilakukan dengan baik di pagi hari, itu seluruhnya bebankan untuk membiasakan diri salat malam. Insya-Allah semua akan bersemangat. Itu kunci. Makanya keluarga yang menegakkan salat malam itu orangnya semangat-semangat, Pak. Suaminya semangat untuk cari nafkah, isterinya bersemangat untuk mengabdi pada suami, anak-anak sekolahnya aman. Jadi itu kunci daripada rahasia ketika kita bangun tahajud, Allah akan berikan rajin semangat setelah subuh itu. Nah, kemudian pemberian Allah yang kedua adalah wa tayyibun nafsi, jiwanya bersih. Maka kan subuh kita kan enggak banyak masalah dengan hati, plong begitu saja. Ya, pulang dari masjid rasanya lega. Terasa atau tidak Bapak Ibu? Pulang dari sini rasanya seperti lepas semua beban. Nanti jam 7 baru ada beban lagi. Itu waktu disuruh fingerprint ke kantor. Ini pulang dari sini kan lepas. Tadi malam, Masya Allah, tim yang kita bela kalah, bebannya minta ampun, Pak. Habis salat subuh, rasanya lepas begitu saja, seperti enggak ada masalah apa-apa. Tadi malam ribut sama istri, habis salat subuh dengan diiringi salat tahajud, rasanya lepas semuanya. Itulah kelebihan Allah beri bagi mereka yang sering menemui Allah di tengah malam. Lalu kemudian Nabi menutup hadisnya dengan mengatakan, wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Orang-orang yang tidak melakukan salat malam, tidak menghidupkan malam, paling kurang dia tidak bangun sebelum subuh, maka yang terjadi adalah khabis an-nafs, jiwanya kotor. Maka orang-orang yang enggak salat subuh, jiwanya kotor, tidak merasa lega di dalam hatinya, tidak semangat untuk menyambut amalan-amalan saleh. Coba Bapak lihat orang-orang yang tertidur sampai jam 9 baru bangun, apa yang terjadi pada mereka? Banyak masalah. Seluruh masalah Allah enggak selesaikan. Jadi bertambah-tambah rumit hidupnya. Lalu ditambahkan oleh Nabi, selain daripada itu, kaslan, mereka itu juga menjadi pemalas. Maka kan kita lihat orang-orang yang tidak melakukan qiyamul lail, bangun jam 10 subuh tidak ada, semua tidak ada. Begitu bangun, itu kadang-kadang lupa cuci muka, rambut masih aut-autan, duduk di depan rumah. Itu duduk saja sampai 2 jam ke depan. Duhur belum melakukan apa-apa. Ibu bisa rasakan sendiri ketika suami ibu bukan orang yang tipe menegakkan agama Allah untuk berada di tengah malam bersama Allah, tipenya itu tipe pemalas. Nanti bangun jam 8, salat subuh enggak ada. Memang enggak ada. Jangankan malam, subuh enggak ada. Itu duduk, paling dia katakan ke isterinya, "Kau buka kopi lah, Cak. Buka kopi."
isteri terpaksa buat kopi, karena kemarin pernah nggak buat, itu gelas kopi ke mukanya terlempar, makanya terpaksa dia buat. Padahal dia udah benci sekali sama suaminya, subuh nggak pernah, terpaksa dibuat. Itu duduk Pak dengan kopi, rokok satu di tangan, duduk sampai jam 11. Kerja nggak ada, tidak pun Allah buka lowongan kerja untuknya. Ada nanti sekali-sekali kerja, kapan datang truk, turunkan barang muatan, turunkan, dapat uang 30.000, langsung beli rokok lagi. Nanti siang bingung lagi untuk apa, sama isteri marah-marah, lalu kemudian isteri minta cerai, anak nggak selesai sekolah, hancur semuanya. Akibat apa? Tidak taat pada Allah. Hidup kita ini perlu bantuan Allah sebagai pencipta kita, sebagai zat yang bisa membuat kita bahagia sampai ke surga. Maka oleh karena itu, ini hadis Nabi ingin mengatakan, berjuanglah untuk bisa bangun di tengah malam. Walaupun syaitan berusaha mencegah kita, berjuanglah. Dan ini perlu kerjasama Pak, dengan isteri. Jadi perlu bisikkan ke isteri, bangunkan saya di tengah malam. Isteri pun, saya juga dibangunkan di tengah malam. Dan mereka terbangun sama-sama jam 8 subuh. Berarti itu belum berhasil, perlu kerjasama lagi besok malamnya. Makanya kan Nabi mengatakan, Allah sangat sayang kepada suami yang bangun di tengah malam, lalu dia membangunkan istrinya ketika istrinya enggan. Siram air, kata Nabi. Kalau istri enggan, siram air, percikkan air di mukanya. Itu suami saleh. Bagus sekali itu Pak. Lalu Nabi menyambung, Allah pun sayang kepada istri yang bangun di tengah malam, lalu kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan, siramlah air, kata Nabi. Istri pun disuruh siram air ke suami. Cuma istri harus lebih berhati-hati kalau siram air ke suami, karena suami ini punya gaya refleks Pak. Dia gaya refleks untuk menendang, meninju, bahkan bisa keluar kalimat cerai tiba-tiba. Maka istri harus sepakati dulu, bang siap, nanti malam kalau nggak bisa bangun saya siram ya, siap ya. Ini jangan marah-marah, saya sudah gigi, udah ompong, udah 5 nih, gara-gara abang tendang waktu bangunkan tengah malam. Ya, ini saat itu bersepakatlah, perlu kerjasama. Kalau perlu beli pistol air, beli pistol air Pak, isi airnya, tembakkan. Apa kata Allah? Rahimallah, Allah sayang. Makanya keluarga yang sering bangun salat di tengah malam, insya Allah terus bersama sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minim sekali terjadi keributan. Kenapa? Mereka mengkerucut bersama-sama menuju ke Allah. Maka Allah yang pelihara keluarga itu. Ini rahasia orang-orang yang bangun di tengah malam. Maka setelah kita dengarkan hadis ini, berusahalah, berniatlah, semoga Allah ringankan kita untuk mencoba bangun di tengah malam dan menjumpai Allah. Baik, saya berhenti di sini. Masih banyak hadis tentang